Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novitasari. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Prodi Ahwalus Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pembahasan makalah saya, yaitu tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan antara para pihak yang bersangkutan. Kemudian, jenis penyelesaian sengketa itu ada dua. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi, dan yang kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang berdasarkan atau melalui proses pengadilan, sedangkan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada kekurangan dan kelebihan antara proses penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi berdasarkan pada kehendak masing-masing pihak. Kemudian, penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat eksekutorial, dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan proses penyelesaian sengketa non-litigasi bergantung pada kehendak para masing-masing pihak yang bersangkutan. Kemudian, penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Kemudian, penyelesaian sengketa secara litigasi harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan atau prosedur formal karena seluruhnya tergantung pada pihak yang bersangkutan. Kemudian, penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat terbuka, sedangkan secara non-litigasi bersifat rahasia atau tertutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan dari pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator, yang netral dan tidak memihak pihak manapun. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutuskan atau melaksanakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum.
Di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa di bidang perbankan, konsumen tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. Akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak, dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi keputusan akhir, karena kewenangan untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak. Dalam proses arbitrase, keputusan yang akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pihak tetap didorong arbiter untuk mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai sangat penting. Ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa mereka, disinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata mengandalkan keterampilan atau skill dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrase, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan tentang berkaitan dengan pokok sengketa. Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsiliasi. Pengertian konsiliasi dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan interferensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada iktikat baik para pihak yang berwenang. Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berarti bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Berikut saya akan memaparkan perbedaan antara mediasi dan konsiliasi. Yang pertama, konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan. Kemudian komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Kemudian, konsiliator memiliki peran yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Kemudian, sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi pihak yang bersengketa. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah kecil, kecuali diminta oleh para pihak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik penyelesaian sengketa di Indonesia. Yang pertama, karakteristik negosiasi, yaitu sukarela, pemutus para pihak, jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak, tidak ada pihak ketiga atau fasilitator perundingan langsung oleh para pihak yang bersengketa, informal dan tidak terstruktur, aturan pembuktian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, kooperatif kerjasama, presentasi bukti argumen dan kepentingan tidak mengikat, fokus penyelesaian masa kini, bebas emosional, kesepakatan yang diterima kedua pihak win-win solution, tidak terbuka untuk umum, dan jangka waktu 3-6 bulan. Kemudian karakteristik mediasi, yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Yang terakhir, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik arbitrase, yaitu sukarela, pemutusnya arbiter atau arbitator, banding mengikat, tetapi dapat direview untuk hal yang sangat terbatas. Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketakan. Tidak terlalu formal atau prosedural, aturan pembuktian informal dan tidak teknis, hubungan para pihak sikap saling bermusuhan atau antagonis. Proses penyelesaian kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen, fokus penyelesaian masa lalu, tidak terbuka untuk umum, dan terakhir jangka waktu 3-6 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsiliasi, yaitu voluntary, yaitu artinya bahwa penggunaan penyelesaian secara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak, artinya tidak ada paksaan untuk menggunakan proses konsiliasi. Kemudian fleksibel, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih, seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian not binding, sifat konsiliasi adalah tidak mengikat atau hanya rekomendasi. Kemudian fast, relatif lebih cepat karena tidak ada banding dan proses-proses seperti di arbitrase atau pengadilan. Kemudian informal, proses konsiliasi memang diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara lisan. Kemudian less expensive, relatif lebih murah karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. Kemudian win-win solution, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, yakni cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan saya, yaitu tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.